Oke. Halo Bang, kenalin Bang. Aku William dari Subkor Divisi Acara Gamefter 2021. Nah, aku di sini mau wawancara Abang sebagai mahasiswa Kemarigama yang kebetulan di sekolah vokasi. Nah, Abang boleh perkenalan dulu Bang, dari daerah mana di Riau dan di angkatan berapa, Oh, vokasinya, jurusan oke apa ya, juga. saya perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Yudanggana. Saya dari Sekolah Vokasi 2018, jurusannya D4 Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat. Saya Waduh, tinggal, saya berasal dari Tualang. Dah, oke Bang. Terus dari jurusan abang ini kan keren bang, ini kayak teknik pengolahan alat berat kan di mana-mana sekarang. Kayak mana ya, alat berat itu udah menjadi suatu keharusan kan di setiap industri. Misalnya contoh industri uh, perkapalan ada alat berat, industri pertambangan udah pasti ada alat berat, dan industri yang di Riau ini kayak industri perkebunan kayak kelapa sawit sama forestry atau hutan akasia itu udah pasti semua alat berat bang. Nah, gimana sih bang? Coba abang, kenapa alasannya milih jurusan itu bang di fakultas sekolah vokasi? ini main buka-bukaan aja atau aku sesuai pendapatku atau gimana? Boleh bang, semuanya aja digabung juga biar adik-adik yang lain juga bisa ngambil hikmatnya kan, kenapa bang milih ini, jadi banyak wawasan juga nanti. Sebenarnya saya itu keterima di sini, ya keterima aja. Kayak aku tuh lolosnya di pilihan kedua kalau nggak salah, bukan pilihan Oh, pertama. pilihan kedua ya bang. Jadi jadi kalau kalau dihitung-hitung ya itu pilihanku, ya udah aku terima takdirnya gimana, kelanjutan kuliahnya gimana. Terus kalau dari kuliah ini sama kayak pada umumnya sih, kalau sama kayak teknik mesin pada umumnya, kita mempelajari kayak teknik apa, fisika teknik, MTK teknik, proses produksi, uh, CAD 1 gitu. Dan Oh, kalau kalau peminatnya sih kurang tahu sih gimana. Gimana peminatnya kurang tahu saya, tapi jurusan ini paling terlihatnya sedikit di Indonesia gitu. oh gitu. Jadi kayaknya jurusannya juga udah fokus gitu ya bang. Kayak kalau kayak jurusanku sendiri kan, contohnya teknik fisika. Nah, ya memang sih nanti Nah, teknik fisika kan ujung-ujungnya nanti bisa kita milih tiga peminatannya: instrumentasi, hmm, fisika bangunan, sama energi kan. Nah kalau cuman kan itu kayak masih belum terlalu terfokus kan dari oh awal gitu. ya, Kalau jurusan abang kayaknya udah emang hard skillnya teknik itu, apalagi untuk di alat berat udah ya bang dari semester oh awal iya gitu. udah sih. Tapi juga ada kayak mau ngambil bagian manajemennya bisa juga, bagian maintenance-nya juga bisa. Tergantung dari kita sendiri juga gitu. Oh gitu, keren-keren sih bang. Terus aku mau nanya lagi nih bang, eh, kalau misalnya di fakultas tersebut, di apa namanya, di jurusan abang lah khususnya, itu tuh Hmm. pelajaran-pelajarannya gimana bang? Kalau Ya misalnya kayak ya gimana pertanyaanmu? misalnya pelajaran-pelajarannya itu kayak udah langsung ada praktikumnya atau gimana bang? Nah, kalau di apa aku nih gini ya, kayak udah ada paketannya gitu, kayak 2 minggu tuh teori, kami tuh teori full teori, Oh 2 minggu tuh 2 minggu tuh praktikum. Jadi praktikumnya itu dua minggu praktikum tuh SKS-nya langsung habis. Jadi kita nggak ada praktikum lagi untuk selanjutnya. Tapi ya sih namanya D4, praktikumnya itu 60% daripada teorinya gitu. Jadi iya praktikumnya iya lebih iya. banyak daripada teorinya gitu. Wih keren sih bang. Jadi ibaratnya kalau ilmu-ilmu hard skillnya itu udah dapat ya bang. Memang Iya keren lah iya ya, dapat. anak-anak vokasi. Abang juga tadi itu kan udah sibuk juga di magang ya bang, karena angkatan 18. Oh, oh iya, kami magangnya aturannya di semester 6 ini wajib magang dan KKN gitu sih. Tapi Oh gitu. aku mendahulukan magangku dulu baru aku KKN.
Oh gitu. Itu Jadi sih. pengalaman baru nih bagi aku yang masih angkatan 19. Terus Ya, eh kalau boleh tahu Bang, itu sama semua ya Bang ya? Minimal SKS-nya untuk apa, magang. maksudnya minimal SKS-nya gimana? Misalnya untuk magang itu apakah sama semua gitu? Misalnya untuk KKN kan minimal kalau nggak salah 144 ya? Kalau untuk KKN itu minimal kita 100 SKS. Terus kalau misalnya mau lulus tuh ya sama kayak anak S1, jadi 144 SKS gitu. Oh, berarti sama ya Bang, D4 dengan S1. Ah, Cuman beda ya. nanti kalau tekniknya sarjana teknik terapan ya Bang. Ah, Nanti kalau apa-apa? misalnya kalau misalnya nanti udah wisuda nanti jadinya sarjana teknik terapan gitu. Ah ya, gelarnya tuh STRT kalau nggak salah ya. Oh, oke. Sarjana terapan teknik. Keren Bang, keren keren. Mm-mm. Terus selama offline Bang, gimana aja Bang di itu di jurusannya? Bisa diceritakan Eh, pengalaman-pengalamannya selama offline? ya seru sih kayak superteran, ospeknya bagus-bagus juga. Ya kayak praktikumnya tuh sama-sama. Oke, berarti emang Susah susah senang tuh sama-sama lah pokoknya. oh, emang terasa ya Bang kekeluargaannya. Iya. Berarti sama aja ya Bang kayak kita ini kan kebetulan berlawan nih Bang supporterannya. Aku Supersonic, kalau Abang namanya Oh Garasi. ya. Iya Bang ya. Ya kami supporterannya di apa sih biasanya? Kami ada di Liga Vokasi kami sendiri. Kami supporterannya di situ biasanya, bukan Waduh, kayak keren Bang. Supersonic dan Supersonic ya. Supersonic sama Garasi. Vokasi. Garasi. Ya itulah. Oke, keren Bang, keren. Kalau masuk kepada ini nih, pengalaman-pengalaman Abang yang misalnya selama offline itu kayak stigma mata kuliahnya gitu. Ini mata kuliahnya praktikumnya susah. Kalau di jurusanku kan di teknik fisika ini dia praktikum elektronika nih aku buka-bukaan aja dia itu tuh bisa nanti dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam baru selesai kayak gitu. Kalau kayak Abang ada nggak Bang? Kayak gitu. Ini juga ada sih sebelumnya kami juga berpraktikum CAD 2 dan selesainya itu agak lama juga kayak kalau misalnya di offline tuh kurasa juga lama sih sama kayak sistem kelistrikan 2 juga gitu. Jadi Waduh. rumit rumit gitu untuk kayak apanya memperjelaskan cara-caranya gitu. Apalagi kalau online gini kan agak susah gitu. Kalau di offline kan kita lagi lebih mengerti. Ya, Bang. Jadi praktikumnya itu yang betul-betul terasa ya, Bang. Misalnya kalau di elektronika kan nanti ada yang mecahin trafo karena arusnya terlalu kuat gitu kan. Oke. Terus eh aku mau nanya lagi nih, Bang. Kalau masalah tadi kan udah semuanya, udah masalah ada pengalaman di fakultas, di jurusan, terus Mhm. alasan memilih jurusannya apa. Nah, kalau boleh tahu lagi Bang, kan Abang pasti banyak nih kenal-kenalan sama abang-abang yang udah tamat kan biasa tuh kalau misalnya anak vokasi apalagi yang berhubungan dengan teknik-teknik itu kan biasanya hubungannya antara cutting dengan juniornya itu kan kuat gitu Bang. Apalagi udah kena ospek kan jadi Abang kan pasti banyak kenal tuh Bang cutting-cutting yang udah lolos, yang udah misalnya udah kerja gitu. Oh Kalau ya, misalnya tahu gimana? dari dari mereka pengalamannya gimana aja Bang? Nanti ruang lingkup Pengalaman orang ruang lingkup lingkup kerjanya tuh pekerjaannya gitu. ya bisa di mana aja kayak di selang bersih, KPC, kayak eh, Pertamina juga bisa masuk juga sih di Pertamina. Kata sebagian besar sih ada yang Pertamina, BUMN rata-rata gitu. Waduh, keren ya Bang. Berarti kita Ya sama-sama ya sih. sebenarnya ya Bang. Iya, sama sih sebenarnya. Cara belajar tuh semuanya sama. Cuman dari jurusannya kan ke teori apanya peminatannya kan lebih lebih dalam gitu. Tapi yang kita pelajari itu sama semua gitu kalau di teknik. Oke. Ya Bang, keren keren keren. Terus ini udah berapa menit nih Bang? Kita wawancara Bang. Nggak tahu aku kok itu nggak cepat. Ini berapa ya? Udah kira-kira oke.
Eh, terus aku mau nanya lagi bang, selama pandemi ini Boleh. bang, selama pandemi ini abang ngapain aja bang? Atau abang sekarang ada di mana, di Jogja ya bang? Aku nih sedang menuju magang, aku magang di Semarang. Oh iya magang. Uh, Selama pandemi ini ya kemarin kan aturannya praktikum kami itu diganti. Itu dari Desember kemarin sampai sekarang gitu. Jadi hitungannya praktikumnya online. Oh gitu, keren keren keren. Terus magangnya abang online juga nih? Atau Oh, gimana? magangnya nggak online, jadi magangnya offline, alhamdulillah. Berarti dapat ya bang skill-skillnya. Semoga lah bang skillnya amanah dapat. Terus sekarang abang berarti di Semarang ya bang ini? Oke. Baru 8 menit bang kita wawancara bang. Jangan agak-agak lama Cepat lah, nih. 2 menit lagi lah, 2 menit lagi. Tapi kata kau 10 menit tadi. Iya 10 menit 10 menit. Biar yang lain juga jelas gitu semuanya. Adik-adik kita yang mau masuk UGM ini bang. Biar Gama Ya FTR, udah, biar Gama FTR nanti kan bisa ngasih yang terbaik gitu kan jangan bang. jangan lupa ya masuk UGM dan Gama FTR, semoga lancar. Amin. Terus selama abang magang bang, gimana bang? Kalau misalnya ilmu-ilmu yang udah abang dapat di departemen itu pasti ngebantu semuanya atau sebagian aja gitu bang? Kan kadang kita magang Kayak katanya teorinya nggak sesuai sama praktek, atau misalnya teorinya kadang melenceng sama ya praktek. mungkin nggak sesuai sih sama praktek kita. Tapi kita dapat ilmu lebih dalam kalau di tempat magang gitu. Katanya. Oh gitu ya bang. Hmm. Ya 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 ya. Terus aku mau nanya nih bang. Ya boleh. Kalau misalnya nanti kalau boleh diambil ditarik kesimpulan nih, cita-cita abang setelah lulus apa nih bang? Kalau misalnya udah lulus dari departemen abang sekarang, jurusan abang sekarang ini. Ya sama kayak semua manusia pada umumnya, saya pengen bekerja di tempat yang BUMN atau saya mau melanjutkan S2. Oh, abang mau ada opsi melanjutkan S2 ya bang? Nah, ini yang menarik nih bang. Insya Allah. Ah, ini yang menarik nih bang, S2. Katanya kan stigmanya, aku dengar dari orang-orang kan, stigmanya itu kalau misalnya anak-anak dari vokasi, yang lulusan vokasi, yang misalnya D4, D3 itu agak susah melanjutkan ke jenjang pendidikan. Itu betul nggak bang? Enggak sih, menurut saya nggak betul. Kayak di vokasi itu bisa S2 juga gitu. Contohnya di teknik aja bisa dari S2 terapannya. S2 terapannya itu Magister Teknik Sistem. Kami bisa masuk ke arah situ gitu. Oh gitu. Ilmu baru nih bang, baru tahu aku bang, jujur. Iya. Soalnya dari yang stigma-stigmanya kan, kalau misalnya anak-anak terapan, ilmu-ilmu terapan itu agak susah untuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi gitu. Rupanya enggak ya bang, bisa itu ya, bisa malahan gampang gitu ya bang ya. Oke oke. Terus terakhir bang, pesan abang untuk yang mau ngambil jurusan abang gitu, apa aja yang perlu disiapkan? Kalau coba abang ulangin bang, apa tadi jurusan abang? D4 Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat. D4, oh iya D4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan ya bang, alat berat. Iya. Ya. Terus dari yang sebagai mahasiswa yang udah ngejalanin gitu di jurusan abang nih, pesan yang abang sampein kepada calon-calon Gamada nanti berikutnya ini yang mau ngambil jurusan abang, apa yang harus disiapkan gitu, apa yang harus dihindari, tips dan triknya gitu untuk di jurusan abang. Ya. Yang pertama tuh niat. Niat. Ya intinya niat aja. Kalau kamu kayak merasa salah jurusan, ya udah jalani aja, kayak itu memang udah jalan terbaik di jurusan itu. Oke, berarti sama kayak aku abang sebenarnya bang. Aku masuk teknik. Oh ya. Sebenarnya aku pengennya aku dulu teknik perkapalan. Oh, teknik perkapalan. Kau bukannya pengen akpol gitu kemarin ya? Atau akmil? Aduh, jangan dibuka yang itu. Jangan dibuka yang itu lah. Oke, bang. Udah berapa nih, bang? Udah berapa menit nih, bang?
kira-kira? Udah 12 menit lah kira-kira. Selesai kan, Will? Oh, 12 menit ya Bang. Oke, kalau gitu makasih banyak Bang Yud atas sharing sessionnya. Terus Oke. eh, closing statement dari Abang nih Bang, terakhir. Jamaah FTR 2020. Mantap. 2021 anjir. Bukan 2020. Udah itu aja. Begitu aja Bang. Ya, Oke. Berarti intinya agama FTR makin sukses lah gitu ya Bang ya. amin. Walaupun online gini tetap jalan ya. Amin. Semangat kepada panitia semuanya. Amin. Makasih banyak Bang Yuda. Abang juga Ya, dari kami yang junior-junior Abang di Gama FTR, semoga Abang sukses magangnya, kuliahnya amin. cepat lulus, dapat kerjaan bagus. Oke, Amin. Bang. Amin ya Allah. Amin. Makasih banyak ya Bang Yud. Ya. Untuk sharing sessionnya. Oke. Oke Bang, boleh.